Hai, welcome to my channel. Jadi sebagai pemilik kulit yang gampang banget berjerawat, hari ini mari kita membahas tentang perjerawatan. Jadi kemarin aku nyobain ada sebuah produk dari Korea, So Natural, yang sekarang sudah resmi di Indonesia. Jadi sudah ada BPOM-nya. Jadi kalau kamu pakai produk yang ada label BPOM-nya, maka dia itu sudah terdistribusi secara legal di Indonesia. Jadi sudah terbukti aman gitu kan. Nah, sesuai dengan hukum di Indonesia lah, intinya kayak gitu. So Natural ini sesuai dengan namanya natural, maka menggunakan bahan-bahan alami dan memang konsepnya itu memang membuat kulit kita itu bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa untuk merecovery dirinya sendiri dan melindungi dirinya sendiri, karena memang sifat alami kulit kita seperti itu. Jadi kulit yang sehat itu memang punya kemampuan untuk melindungi dan memperbaiki dirinya sendiri. So, untuk masalah perjerawatannya, jadi So Natural itu memang membuat produknya itu mulai dari awal, mulai dari merawat si jerawatnya itu sampai untuk menghilangkan bekasnya. Jadi kayak all in one gitu. Dan mereka punya tagline yaitu cover, cure, dan clear. Covernya itu untuk menutupi jerawatnya itu, cure itu untuk menghilangkan jerawatnya, sama untuk clearnya itu untuk menghilangkan bekas jerawatnya. Jadi memang kemarin itu aku nyobain ada 3 produk mereka. Yang pertama itu untuk yang covernya itu adalah Red Talk Spot Powder. Kemudian untuk cure ini adalah eksfoliator mereka, ini adalah Red Pill Tingle Serum. Kemudian satu lagi untuk clear itu adalah untuk menghilangkan noda bekas jerawatnya. Ini ada dia efek whitening spot corrector. Nah, daripada berpanjang lebar, mari kita langsung bahas dengan singkat, padat, dan jelas produk-produknya mereka yang 3 ini. Jadi yang pertama itu adalah Red Talk Spot Powder. Jadi fungsinya ini adalah untuk obat total jerawat. Jadi kalau kamu jerawatnya itu masih di awal-awal yang nut meradang kemerahan, itu kamu olesin ini. Jadi kemasannya botol seperti ini, dan ini tuh ada aplikatornya. Aplikatornya itu bukan dari sikat, tapi dari silikon. Jadi memang ini itu higienis, gampang dibersih. Jadi kalau misalkan kamu merasa bahwa ini kotor, kamu bisa langsung bersihkan aja, dan ini itu tidak menimbulkan gini. Kalau misalkan bentuknya itu brush, kan otomatis di sela-sela bristlenya itu kan ada tempat untuk mungkin kotoran atau kuman atau apa. Tapi kalau silikon seperti ini kan nggak ada celah-celahnya, jadi ini lebih higienis. Kemudian juga dia tuh lebih presisi karena bener-bener yang kecil banget kayak gini loh, jadi ditotolin tuh gampang. Dia itu punya 2 lapisan, yang lapisan atasnya itu bening, yang lapisan bawahnya itu menurut aku kayak semacam concealer atau foundation gitu. Nah, ini tuh memang 2 fungsi. Untuk lapisan atasnya itu untuk menyembuhkan, untuk meredakan jerawat kita. Nah, si yang concealernya itu untuk menutupi. Kalau siang hari kamu pakainya concealernya, jadi ini caranya dikocok dulu sampai semuanya menyatu, setelah itu baru ditotolin. Nah, itu bentuknya nanti bakalan rasanya itu kayak concealer. Untuk malam hari nggak usah dikocok, diemin aja sampai dia itu terpisah menjadi 2 lapisan itu, ambil lapisan yang atasnya yang bening aja, nggak usah pakai si yang concealernya itu. Dia tuh mengandung pertama ada centella acetica. Jadi kamu tahu centella acetica berfungsi untuk calming. Jadi kalau jerawat kamu tuh lagi nut merah gitu, dia dikalimkan dengan si centella aceticanya itu. Kemudian ada salicylic acid. Kamu tahu salicylic acid apapun bentuknya memang cocok banget di kulitku, karena memang dia itu berfungsi untuk masuk dalam pori-pori kita, membersihkan pori-pori kita sehingga jerawatnya menjadi lebih terkontrol. Kemudian ada tea tree-nya juga yang berfungsi untuk kayak membunuh kuman-kumannya gitu loh. Performanya seperti apa? Yang pertama adalah aromanya. Menurut aku ini rasanya kayak tea tree atau sesuatu seperti itu menurut aku. Jadi ini tidak mengganggu. Kalau dibilang ada aromanya, iya pastilah ya, karena memang sebuah obat total mesti konsentrasinya agak tinggi, otomatis mesti ada bau yang dihasilkan, terutama memang ada salicylic acidnya, kemudian ada tea tree-nya kerasa, tapi bukan sesuatu hal yang mengganggu. Kemudian efek untuk concealernya, untuk nutupinnya, karena memang aku tuh nggak pakai ini sebagai concealer. Jadi memang ini tuh nggak pernah aku pakai untuk lapisan bawah. Aku cuma coba beberapa kali aja, dan itu memang bagus sih, tapi menurut aku agak sedikit powdery. Kalau aku kelihatan, tapi kalau misalkan kamu cewek, kamu pakai foundation, kemudian apapun itu makeupmu, aku jelas pasti ini nggak bakal kelihatan sih, tapi kalau buatku, itu bakalan kelihatan, karena dia teksturnya agak powdery setelah aku aplikasikan. Kemudian untuk si yang lapisan putihnya itu, karena memang aku tuh pakainya cuma di lapisan putihnya itu tuh awalnya ketika diaplikasikan, dia itu memang agak oily, agak berat. Nah, karena memang dia itu mengandung salicylic acid, aku pakainya itu adalah di step exfoliator. Jadi setelah cleansing, kemudian langsung aku totolin itu di area yang berjerawat. Jadi pakainya itu adalah di step awal, karena dia mengandung exfoliator. Seperti salicylic acid pada umumnya, memang dia itu kan oil base. Nah, setelah dia itu meresap, sebenarnya dia tidak meninggalkan ada residu berminyak. Jadi layer setelahnya pun baik-baik aja di kulitku. Jadi ini obat total yang aku pakainya itu di step awal, dan dia itu tidak mengganggu layer setelahnya. Cuman, kamu harus bisa ngambil si lapisan atasnya itu bersih tanpa terkontaminasi
lapisan bawahnya kalau untuk malam. Kalau untuk pagi sebenarnya kena sedikit pun juga nggak masalah, atau juga nggak terlalu mengganggu. Yang aku bilang powdery tadi itu bener-bener kalau ini tuh dikocok bener-bener merata, kemudian diaplikasikan rada tebel, nah itu baru terasa kayak powdery. Untuk masalah meredakan jerawatnya, jerawatku itu bukan tipe yang gede, yang nut-nut berhari-hari atau berminggu-minggu. Jerawatku tuh cuman kecil-kecil beruntusan, ya memang seperti itu, karena kamu tahu aku pakai eksfoliator, kemudian aku pakai retinol, kemudian hidratorku juga oke. Otomatis kulitku tuh mereda dengan cepat. Nah, ini memang membuat meredakannya itu lebih cepat lagi. Jadi, benar-benar ketika aku pakai ini cuman sekali tok sih. Aku jarang ada satu spot ku pakai 2 kali. Ini benar-benar cuman sekali tok, besoknya sudah langsung mereda. Ketika dia sudah mereda, aku nggak pakai lagi, karena memang, ya sudah, aku cuman merasa sebuah spot treatment, ku pakai kalau dibutuhkan aja gitu kan ya. Jadi, memang sebenarnya ini ku pakainya satu kali titik, itu cuman 1 kali, dan dia sudah benar-benar membantu untuk meredakannya. Kemudian untuk menyembuhkan jerawatnya, ini adalah produk yang bagiku highly recommended. Ini adalah Red Pill Tingle Serum yang wash off. Jadi ini adalah sebuah masker yang isinya adalah AHA dan BHA, dan bentuknya adalah wash off. Ada 2 kemasan, aku pakainya itu yang bentuknya tube, tapi satu lagi yang lebih besar bentuknya itu botol pipet. Dan selain AHA dan BHA, dia itu juga mengandung berry sebagai antioksidan. Teksturnya menurut aku tuh dibilang encer banget, enggak, aku masih bisa untuk meratakannya dengan tangan tanpa kuas. Teksturnya menurut aku itu tengah-tengah antara toner sama emulsion. Kalau dibilang toner dia itu agak kental, kalau dibilang emulsion dia tidak se-rich emulsion, tapi rasanya itu dia itu kayak oil base. Jadi pemakaiannya itu ketika aku sudah selesai cleansing, aku hadukan dulu sampai kering, karena kamu tahu sebuah eksfoliator, chemical eksfoliator, kalau dia itu diaplikasikan dalam kondisi setengah basah biasanya meningkatkan iritasi. Jadi makanya aku pakainya itu benar-benar kondisi kulitku kering, tapi jangan sampai keluar minyaknya, karena kamu tahu kondisi kulitku itu kan oily. Kalau aku habis cleansing kemudian terlalu lama setelah cleansing, setelah dikeringkan, nah itu tuh kayak keluar minyaknya. Nah, aku nggak sampai seperti itu. Jadi kering dari air tapi belum sampai keluar minyaknya. Nah, ini langsung aku aplikasikan dengan tangan, bukan dengan kuas. Karena ini itu nggak perlu lama-lama. Kamu cukup 60 detik aja. Aku aplikasikan, aku ratain, kemudian aku pijat-pijat selama 60 detik. Nah, angka 60 detik itu sebenarnya kalau misalkan kamu itu 60 detik itu terlalu kering, kamu merasa, karena memang sebuah eksfoliator, mau nggak mau tetap ada efek keringnya. Kalau memang terlalu kering, sebenarnya kamu bisa sedikit, mungkin sekitar 40 detik atau 30 detik, tergantung kondisi kulit kamu seperti apa. Kemarin karena aku kondisi kulitku tuh berubah-ubah, kadang kering, kadang berminyak. Kemarin itu kalau lagi pas berminyak, aku pakainya di 60 detik. Tapi kalau kondisi kulitku tuh agak kering, aku pakainya cukup di sekitar 30 atau 40 detik aja. Ketika diaplikasikan, itu memang rasanya agak sedikit tingling, tapi nggak sampai burning. Ada beberapa eksfoliator yang aku cobain, itu memang rasanya itu nggak cuman tingling ya, nggak cuman kayak cekit-cekit gitu nggak, tapi burning yang panas. Nah, ini tuh nggak sampai burning. Ketika aku pijat-pijat, dia itu finishnya memang rasanya kayak oil. Jadi, dia itu enak dipakai buat mijat-mijat. Kalau kamu terbiasa dengan massage oil atau massage cream di muka kamu, rasanya seperti itu. Jadi, enak sebenarnya dipakai buat mijat-mijat. Bukan produk water base yang keset ya, tapi dia itu oil base yang ketika dia digosok-gosok tuh ya licin, enak. Nah, setelah itu aku bilas, kemudian aku keringkan. Nah, efeknya itu yang aku suka, karena ini itu nggak bikin kering. Bahkan ketika kulit aku kemarin itu agak kering di cuaca Ponorogo yang kering kayak gini itu tuh nggak bikin sampai kering yang membuat kulit menjadi kayak besokannya tuh jadi kusem yang over dry gitu, nggak sama sekali. Ini 1 bulan aku pakai seminggu 2 kali teratur, itu aku belum pernah nemu kulitku over dry. Itu yang aku suka. Tapi aku merasakan efek eksfoliasinya itu mantep banget. Jadi dia itu lumayan strong, tapi juga tidak membuat kulitku tuh over dry. Keren kan? Jadi memang kalau di Korea memang eksfoliator itu nggak seberapa kencang. Sepengalamanku aku pakai produk-produk dari Korea, mereka itu memang lebih ke arah hydration yang membuat kulit kamu tuh menjadi lebih kenyal gitu loh ya. Kalau untuk masalah eksfoliasi memang mereka itu nggak terlalu yang strong banget. Nah, ini salah satu skincare Korea yang menurut aku tuh lumayan strong, tapi tetap punya karakter Korea yang finishnya itu membuat kulit menjadi lebih lembab dan calming gitu loh. Aku suka banget sama ini. Untuk efek jerawatnya, dia itu memang membuat jerawat yang lagi meradang itu menjadi lebih kalem. Memang saat diaplikasikan perih, nut tingling gitu. Masuk akal karena memang sebuah eksfoliator kena jerawat yang aktif memang seperti itu rasanya. Tapi setelahnya, besokannya kalem.
Aku suka banget sama ini. Kemudian produk yang terakhir untuk bekas jerawatnya, ini adalah si spot corrector ini. Judulnya adalah dia Effect Whitening Spot Corrector. Nah ini kemasannya itu lucu karena dia itu bentuknya pen gini, jadi dia itu lebih presisi. Jadi dia itu ada bola logamnya gini, jadi produknya itu bakalan nemplok di situ, kemudian tinggal diaplikasikan, diosrek-osrekkan di noda bekas jerawat kita. Nah cara pakainya di belakang ini kan ada close sama open. Jadi tinggal kalau kamu mau pakai, tinggal puter aja ke arah open, kemudian kamu ceklik-ceklikin sampai produknya itu keluar, kemudian kamu oser-oserin, kemudian setelah itu tutup lagi depannya itu, kemudian belakangnya kamu puter ke close, jadi supaya ini tuh nggak tertekan. Kemasan kayak gini tuh efektif loh, jadi nggak bleber kemana-mana kalau kamu pengen tepat di satu area itu aja. Nah dia itu mengandung ada diamond powder, glutathione sama niacinamide. Jadi glutathione itu berfungsi untuk mencerahkan, dia antioksidan kan ya, berfungsi untuk mencerahkan. Kemudian niacinamide berfungsi untuk membuat kulit kita itu pertama lebih cerah, karena memang niacinamide memang ada efek untuk mencerahkan. Yang kedua, itu untuk membuat skin barrier kita menjadi lebih bagus. Jadi sebenarnya nih, aku pakai ini sebagai spot treatment. Ini kan aku pakai sekitar 1 bulanan lebih. Aku pakai sebagai spot treatment, itu cuma di awal-awal sekitar 2 mingguan. Setelahnya, aku oserin ke seluruh muka, karena aku suka banget sama formulasinya ini. Nah, dia itu sebenarnya menurut aku tidak fokus hanya di untuk membuat kulit kita itu bekas jerawatnya itu menghilang, menurut aku ya. Karena teksturnya dia itu agak kayak emulsion, jadi dia itu melembabkan. Ketika aku ratain, lembabnya tuh enak banget. Tapi kalau sebagai spot treatment cuma ditemplokin di tempat itu aja, maka yang lainnya nggak dapet kelembapannya. Padahal dari sisi kelembapannya, si spot treatment tuh enak banget. Dia bukan tipikal spot treatment yang light, yang cair banget, yang dia cuman meresap di satu titik gitu kan ya. Ini tuh enggak, dia tuh rasanya kayak emulsion yang melembabkan. Makanya eman-eman kalau cuman tak taruh di situ aja. Akhirnya ku aplikasikan di seluruh muka. Dan itu tuh aku suka, mulai dari efek lembabnya, mulai dari aromanya dan finishingnya. Ini tuh enak banget. Jadi makanya mulai saat itu ini ku pakai sebagai serum untuk mencerahkan, bukan sebagai spot treatment aja. Efeknya seperti apa yang paling kelihatan? Untuk masalah memudarkan bekas jerawatnya, kamu tahu, regimenku itu nggak cuma sekedar ini aja. Jadi memang aku tuh pakai eksfoliator, dimana salah satu eksfoliator mingguanku tuh ya ini, dimana karena ini tuh AHA, maka otomatis dia juga membantu untuk menghilangkan noda bekas jerawatku, yang kemudian aku pakai retinoid, kemudian sunscreenku juga oke, dan hidratorku juga oke. Nah, ini itu sebagai tambahan aja untuk menghilangkan noda bekas jerawatku. Ketika aku pakai ini, memang noda bekas jerawatku itu menghilangnya lebih cepat dibandingin biasanya. Jadi memang dia itu bekerja. Yang kedua, karena memang dia itu punya niacinamide dan memang teksturnya itu melembabkan, maka kulitku tuh lembab. Lembab khas niacinamide. Kamu tahu, niacinamide itu rasanya ketika diaplikasikan di kulit yang oily, efeknya adalah yang pertama itu membuat kulit itu menjadi lebih kenyal, lebih plump, lebih lembab lah, intinya kayak gitu. Yang kedua itu membuat pori-porinya itu menjadi lebih tersamarkan karena si kelembapannya itu. Yang ketiga adalah tidak membuat kulit menjadi gampang jerawatan. Jadi tadi tentang So Natural, ini tuh memang kayak end-to-end solution gitu loh, mulai dari awal sampai akhir, mulai dari jerawat kamu nut sampai menghilangkan noda bekas jerawatnya. Kalau jerawat kamu tuh masih nut-nutan, kamu pakai yang spot treatmentnya ini, kemudian ditambah dengan eksfoliatornya ini. Tapi ketika jerawatnya itu sudah hilang, kamu tinggal bekasnya aja, fokus untuk menghilangkan noda bekas jerawatnya, kamu pakai si dark spot corrector ini. Jadi produknya So Natural ini selain sudah punya BPOM, jadi di Indonesia ini sudah diedarkan secara resmi, sudah didistribusikan secara resmi dan legal di Indonesia. Mereka itu juga para brand free sama fragrance free, karena kamu tahu kulit yang acne prone, kulit yang gampang berjerawat, kadang-kadang penyebab jerawatnya itu kan dari pewangi. Makanya ini tuh nggak ada pewanginya. Jadi makanya aman lah untuk acne prone. Selain itu, mereka juga aman untuk semua jenis kulit, terutama eksfoliatornya. Ini kerasa banget kalau kulitku kering pun, pakai ini pun juga nggak masalah. Jadi tadi tentang produk-produknya So Natural, aku nanti kasih link pembeliannya di description box, semoga cek di sana. Ini nanti kamu bisa beli di Tiny Me Up, karena itu adalah distributor resminya di Indonesia. Jadi thank you so much for watching. See you!